Raka baru saja melangkah keluar dari studio bioskop dengan langkah berat, kepalanya dipenuhi adegan-adegan mencekam dari film pabrik gula yang baru saja ia tonton. Malam semakin larut, udara dingin menyeruak di antara celah jaketnya, namun jantungnya masih berdetak cepat bukan karena takut, tapi karena terpikat. Film itu terasa berbeda, bukan sekadar horor biasa. Ia merasa seolah sedang menonton kenangan masa kecilnya yang tertutup debu waktu. Ia tumbuh di Klaten, hanya beberapa kilometer dari pabrik gula tua Gondang Winangun, tempat yang kini menjadi lokasi utama dalam film tersebut. Ia masih ingat, saat kecil pernah melewati pabrik itu bersama ayahnya saat senja. Ayahnya tiba-tiba menjadi murung dan melarangnya bertanya tentang tempat itu. Sejak saat itu, Gondang Winangun hanya jadi bayangan samar, hingga film ini membangkitkan semuanya. Ada sesuatu di balik cerita itu yang terasa belum selesai. Dan untuk Raka, satu-satunya cara menemukan jawabannya adalah kembali ke tempat itu, malam ini juga. Tanpa banyak berpikir, Raka langsung menyetir menuju Klaten. Jalanan malam di pedesaan terasa sunyi dan asing baginya, meski dulu begitu akrab. Lampu-lampu jalan tampak malas menyala, dan suara ban mobil yang beradu dengan aspal menjadi satu-satunya suara yang menemani. Setelah hampir 1 jam perjalanan, ia sampai di depan pabrik gula Gondang Winangun. Bangunannya menjulang gelap dan diam, seperti raksasa tua yang tertidur. Pintu gerbang besi tampak terkunci rapat, namun pagar kawat di sisi kiri pabrik ternyata bolong dan cukup besar untuk ia lewati. Raka sempat ragu, angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah lembab dan logam tua. Tapi dorongan dari rasa penasaran mengalahkan semua logikanya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menyelinap masuk. Kakinya menginjak kerikil dan dedaunan kering yang berserakan, setiap langkah terasa terlalu nyaring di tengah sunyi. Ia menyalakan senter dari ponselnya, cahayanya menari-nari di dinding pabrik yang mulai retak dan berlumut. Setiap sudut tempat itu tampak seperti saksi bisu dari masa lalu yang ingin berbicara, dan malam ini, Raka siap mendengarnya. Begitu melangkah lebih dalam, suasana berubah drastis. Aroma khas besi tua bercampur dengan bau apek dan amis seperti darah yang mengering menusuk hidungnya. Dinding-dinding pabrik menjulang tinggi dan gelap, beberapa ditumbuhi lumut dan jamur yang tampak seperti luka terbuka. Mesin-mesin tua berdiri membisu dalam barisan tak teratur, tubuh mereka besar dan berkarat, seolah siap hidup kapan saja. Raka melangkah pelan, tak berani menyentuh apapun. Setiap langkahnya memantul dalam ruang kosong itu, menciptakan gema yang anehnya tak pernah sama, seolah ada suara lain yang mengikutinya dari belakang. Di sudut ruangan, ia melihat meja kerja tua dengan helm proyek yang setengah hancur. Di sampingnya tergantung papan jadwal kerja buruh, tanggal-tanggalnya terhenti pada tahun 2003. Raka menelan ludah. Tahun itu, ayahnya meninggal. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena firasat bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lokasi syuting. Raka memutuskan untuk mendokumentasikan perjalanannya. Ia mengangkat ponsel dan mulai merekam video sambil menyusuri lorong pabrik. Suaranya bergetar ketika ia mendeskripsikan apa yang dilihat, mesin-mesin tua, dinding berlumut, bau menyengat logam tua. Namun baru sekitar 1 menit merekam, layar ponselnya tiba-tiba membeku, lalu meredup dengan perlahan, seperti kehabisan baterai. Ia menatap layar dengan bingung, baterai terakhir ia cek masih di atas 70%. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi ponsel tak merespons. Mungkin karena udara lembab, pikirnya, atau gangguan sinyal. Ia menyimpan ponsel di saku, berniat keluar saja. Namun saat ia berbalik ke arah jalan masuk, langkahnya terhenti. Lorong yang ia lewati tadi kini tampak berbeda. Bukan tertutup oleh pintu, tapi gelap, terlalu gelap, seolah cahaya dari luar benar-benar tak bisa menembus ke dalam. Ia mencoba melangkah ke sana, namun udara dingin menyergap seperti dinding tak kasat mata, membuat tubuhnya gemetar. Ia mengangkat ponsel lagi untuk senter, tapi tetap mati. Perlahan, rasa tidak nyaman merayap dalam tubuhnya. Ia merasa tidak sendirian.
Raka berdiri mematung beberapa detik di depan lorong gelap itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya dengan logika. Mungkin ini cuma efek malam dan ketakutan yang dibesar-besarkan, gumamnya pelan. Tapi perasaan aneh itu tak mau pergi, seperti ada yang memperhatikan dari balik bayang-bayang. Ia menoleh ke belakang, ke arah lorong yang belum ia jelajahi. Di ujungnya, samar-samar, terlihat siluet sesuatu berdiri diam. Raka menyipitkan mata. Sosok itu seperti manusia, tapi terlalu tegak, terlalu statis. Ia melangkah mundur, berharap matanya keliru. Namun saat ia berkedip, sosok itu sudah tak ada. Jantungnya berdetak makin cepat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi berat, dan langkah kakinya terasa lebih lambat seolah lantai lengket. Ia berusaha tetap rasional, mungkin hanya bayangan mesin, pikirnya. Tapi saat berbalik, ia dikejutkan oleh suara peluit panjang, nyaring, tajam, menggema di seluruh ruang. Suara yang sama persis seperti di film. Suara yang dalam cerita, hanya terdengar pada waktu, jam merah, saat semua pekerja dilarang keluar. Dan suara itu, seharusnya sudah tak terdengar sejak 2 dekade lalu. Suara peluit itu berhenti secepat ia datang, meninggalkan gema aneh yang perlahan menghilang di antara dinding-dinding tua. Raka membeku, matanya menyisir sekeliling, berharap menemukan speaker tersembunyi atau sumber logis lainnya. Tapi pabrik itu kosong, terlalu kosong. Ia melangkah ke ruangan sebelah, ruang kontrol, dilihat dari banyaknya tuas, saklar, dan panel-panel tua yang mengelilingi dinding. Beberapa di antaranya masih menyala, kelap-kelip merah dan hijau dengan suara dengung halus, seperti mesin tua yang menolak mati sepenuhnya. Padahal, seharusnya semua aliran listrik di pabrik itu sudah diputus sejak bertahun-tahun lalu. Ia mencoba menyentuh salah satu tuas, namun segera menarik tangannya saat terasa panas. Di dinding ruang kontrol itu tergantung sebuah jam bundar besar dengan jarum panjang yang berhenti tepat di angka 12. Tapi bukan tengah malam, jarumnya goyah, lalu bergerak sendiri, berdetak mundur. Satu persatu, detakannya nyaring, seperti dentuman palu dalam ruang hampa. Saat itulah ia melihatnya, pantulan wajah lain di kaca panel kontrol, berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun. Pantulan itu tetap ada, dan kali ini, wajah itu, adalah ayahnya. Raka mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Ia menatap kaca itu lama, berharap pantulan itu menghilang, tapi tidak. Wajah ayahnya masih di sana, menatapnya dengan ekspresi kosong, nyaris menyedihkan. Wajah yang tak pernah lagi ia lihat sejak prosesi pemakaman 20 tahun silam. Perlahan, refleksi itu mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat. Tapi tubuh Raka sendiri tak bergerak, ia panik, menoleh ke belakang sekali lagi. Ruangan itu tetap kosong, namun pantulan di kaca mulai berubah, dinding di belakang ayahnya menampilkan lorong lain, lorong yang tak ada di ruang kontrol itu. Lorong itu gelap, tapi terdengar suara langkah pelan, berirama. Seketika kepala Raka berdenyut, seperti dihantam memori lama yang muncul paksa. Ia mengenal lorong itu, lorong tempat ayahnya terakhir kali terlihat sebelum ditemukan tak bernyawa di tangki pemasakan. Suara-suara samar mulai berdengung di telinganya, teriakan, logam beradu, suara mesin uap tua yang meraung. Ia memejamkan mata, menutup telinganya. Tapi suara itu justru terdengar lebih jelas, seolah bukan berasal dari ingatan, tapi dari tempat ini, dari lorong itu, yang entah bagaimana, kini ada di belakang kaca. Dengan seluruh kekuatan mental yang tersisa, Raka memaksa dirinya menjauh dari ruang kontrol. Ia menelusuri lorong-lorong sempit yang kini tampak seperti labirin, sebagian penuh kabut tipis, sebagian lainnya menggema dengan suara-suara aneh yang tak dapat dijelaskan. Entah berapa lama ia berjalan. Ia sudah berhenti melihat jam. Beberapa kali ia merasa seperti berputar di tempat yang sama, tapi pada akhirnya, cahaya bulan yang pucat mulai merembes dari celah-celah dinding tua. Ia melihat sebuah pintu besi terbuka di kejauhan, pintu samping yang tampaknya mengarah ke halaman luar pabrik. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana,
tak peduli suara langkah lain yang tiba-tiba ikut berderap di belakangnya. Begitu keluar dari bangunan itu, udara malam yang dingin menyambutnya seperti pelukan kebebasan. Ia jatuh terduduk di tanah berumput, napas tersengal tapi lega. Pabrik itu, entah apa yang terjadi di dalamnya, ia tahu satu hal pasti, sesuatu di tempat itu tidak ingin dilupakan. Ia mengangkat kepalanya, menatap pabrik yang kini tampak kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sebelum ia sempat berdiri, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di balik jendela tingkat 2 pabrik, berdiri sosok tinggi berjubah hitam, dengan wajah putih polos seperti topeng, tanpa mata, tanpa mulut. Sosok itu hanya diam, menatap ke arahnya. Raka tidak menjerit, ia hanya mematung, tubuhnya kaku oleh campuran rasa takut dan kelelahan. Ia tahu, kisah ini belum benar-benar berakhir. Meski ia berhasil keluar hidup-hidup malam itu, sebagian dari dirinya masih tertinggal di dalam pabrik tua itu, di antara gema peluit, lorong-lorong kelam, dan pantulan wajah ayahnya yang terus memanggil. Dan entah mengapa, ia merasa, suatu saat nanti, ia akan kembali. Atau mungkin, tempat itu yang akan datang menghampirinya.